Nah, jarak antara permukaan tanah dengan permukaan air yang kita lihat sekarang ini sekitar nggak ada setengah meter, gitu teman-teman ya. Karena permukaan tanah ini ditambah tingginya ini sama dengan tingginya dari permukaan air ke permukaan paling atas sumur yang berbentuk kotak ini, teman-teman. Tapi ya maaf, ini sebenarnya ini sudah di dalam. Maksudnya ini dulu tingginya segitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada pagi hari ini teman-teman ya, sekitar jam 8-an sekarang, setengah 9, saya berada di desa Trowulan, untuk dusunnya dusun Nglengok. Tepatnya di baratnya Pendopo. Jadi di baratnya Pendopo kan ada kuburan teman-teman ya. Nah, ini di baratnya kuburan teman-teman. Bahwa di sini telah ditemukan suatu sumur teman-teman berbentuk kotak. Jadi untuk jalannya kita harus lewat ini teman-teman ya. Oke, kita harus hati-hati alon-alon menuju ke tempat ditemukannya sumur berbentuk kotak. Nah, untuk sumur ini dimungkinkan era pertengahan Majapahit teman-teman. Jadi sekitar tahun 1400-an lah, atau mungkin 1500-an lah teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman, kalau kita lihat ini sumurnya, kalau dari permukaan tanah tingginya sekitar setengah meter, 50 cm. Bentuknya kotak teman-teman. Bentuknya kotak teman-teman ya. Dan masih ada airnya. Itu teman-teman. Nah, itu kita bisa lihat masih ada airnya. Dan mungkin di dalamnya juga masih nyumber teman-teman ya. Masih nyumber apa kira-kira Pak? Masih nyumber ya. Ini kalau musim kemarau difungsikan oleh yang punya lahan dibuat mengairi tanaman daerah sini ya. Oke. Jadi musim penghujan tadi airnya naik lagi ya. Jadi ini teman-teman dekat sekali dengan permukaan tanah. Kalau permukaan tanahnya sini teman-teman ya, lo ini. Itu sandal saya kaki ya. Nah, jarak antara permukaan tanah dengan permukaan air yang kita lihat sekarang ini sekitar nggak ada setengah meter, gitu teman-teman ya. Karena permukaan tanah ini ditambah tingginya ini sama dengan tingginya dari permukaan air ke permukaan paling atas sumur yang berbentuk kotak ini teman-teman. Tapi ya maaf, ini sebenarnya ini sudah di dalam. Maksudnya ini dulu tingginya segitu, Mas. Oh, tingginya paling tinggi ya? Itu jalannya paling tinggi. Oh, itu teman-teman ya, tingginya itu segitu teman-teman. Di sini dulu itu ada pembuatan bata merah. Entah berapa kali penggalian, iya, terus menemukan ini. Oh, berarti ini sudah di dalam ya sebenarnya. Di dalam. Berarti tingginya sumur kotak ini lebih tinggi lagi sebenarnya. Nambah ada 2 meter atau 3 meter ke atasnya yang sekarang kita temukan ini. Oh, berarti dari sini teman-teman, dari permukaan batu bata yang paling tinggi ini ditambah 2 meter ke atas atau 3 meter. Itu baru permukaan sumur yang paling tinggi pada zaman dulu teman-teman. Diperkirakan demikian karena mengingat tadi cerita dari masyarakat sekitar bahwa dulu sempat ada linggan atau pembuatan batu bata merah di sini teman-teman, sehingga ya ini hilang. Jadi dari sumur yang berbentuk persegi ini atau kotak ini kita menuju ke salah satu sumur lagi teman-teman yang dekat sini, yang berada di baratnya makam teman-teman ya, baratnya makam. Jadi sumurnya berbentuk lingkaran, masih difungsikan oleh warga untuk mengairi sawah ataupun untuk membersih bagian tubuh yang kotor ketika setelah bekerja dari sawah. Mungkin seperti itu teman-teman. Ini kita sudah sampai teman-teman menuju ke sumur yang berbentuk bulat teman-teman ya. Tadi jarak dari sumur ini ke sumur yang berbentuk kotak itu sekitar 50 meteran lah kurang lebih.
Yang saya Pak. Tadi itu bapak yang punya tanah atau sawah di sekitar sini teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, di depan kita ini ada sumur kuno. Ada masyarakat yang menyebutkan sumur windu lah, sumur apa ya, macam-macam. Nah, ini masih bisa difungsikan sebagai airnya dipakai untuk membersihkan diri dari petani yang habis dari sawah teman-teman. Bentuknya juga kotak ternyata. Kotak ini ya persegi. Ya sama persegi ya. Jadi rata-rata di daerah sini, di daerah pendopo teman-teman, sekeliling pendopo itu sumurnya berbentuk persegi, sama dengan yang berada di selatannya pendopo juga berbentuk persegi. Cuma itu agak besar. Kalau yang ini dan yang tadi itu agak kecil. Nah, itu pendopo diangkat. Iya. Jadi untuk banyaknya sumur yang ada di sini kurang lebih ada 8 Pak. Ya, 7-8 lah. Iya, yang masih kita bisa lihat. Iya, mungkin ada banyak sekali ya teman-teman. Jadi untuk sumur-sumur yang ada di sekeliling pendopo ini teman-teman, itu dulunya dimungkinkan adalah milik atau ya kamar mandi dari para pembesar kerajaan Majapahit teman-teman. Karena letak dari sumur-sumur yang ada di sini itu tidak jauh dari pendopo teman-teman. Kalau kita bisa lihat, pendoponya adalah sekitar 100 meter dari sini teman-teman ya. Nanti itu ada makam, di timurnya makam itu baru pendopo teman-teman. Jadi kalau ada di sebelah selatannya itu ada sumur, ada kurang lebih ada 3-5 ya, bentuknya juga sama persegi teman-teman. Terus di sini ada lagi dan yang tadi ada lagi teman-teman. Jadi ada banyak sebenarnya yang bisa kita temukan sumur-sumur kuno. Jadi sumur-sumur kuno ini ya tadi saya bilang dimungkinkan adalah milik dari para pembesar kerajaan Majapahit teman-teman ya. Jadi masih sakral banget daerah sini teman-teman ya. Apalagi kalau mendengarkan cerita dari warga-warga sekitar bahwa tadi saya sempat mau ke sini tadi ada cerita menemukan emas tapi sekilas terus hilang seperti itu. Jadi tanah-tanah daerah sini tuh kata warga tadi nggak sembarangan tanah teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman terkait sumur-sumur kuno wilayah sekitar pendopo Mojoagung Mojopahit teman-teman ya. Jadi wilayah sekitar pendopo Mojopahit yang berada di Desa Trowulan. Mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan di hati para subscriber. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.